Pada malam hari ini kita akan menuntaskan hikmah yang ke-16. Hikmah ini panjang, sudah kita baca sebulan ya Pak Ubed. Ya, Malam hari ini kita baca frasa yang terakhirnya, yang awalnya ya ajaban. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ajaban, kaifa yazharul wujudu fil adam, am kaifa yasbutul hadisu ma'aman lahu wasful kidam. Ya ajaban, sungguh sangat mengherankan. Kaifa yazharul wujudu fil adam, bagaimana mungkin wujud atau keberadaan bisa muncul di dalam adam atau ketiadaan. Bagaimana makhluk-makhluk yang asalnya tiada ini bisa menjadi ada, atau bagaimana makhluk-makhluk yang ya mungkinul wujud ini bisa diafirmasikan, bisa dipastikan memiliki wujud. Atau ya makna kalimat ini bisa banyak sekali, al-wujudnya juga bisa dimaknai Allah ya. Tapi kalau seperti itu nanti akan terjebak kepada panteisme atau istilahnya hulul atau ittihad. Bagaimana al-wujud yaitu Allah bisa muncul di dalam adam, di dalam makhluk. Jadi kita hindari penerjemahan itu. Bagaimana mungkin wujud bisa muncul di dalam ketiadaan? Am kaifa yasbutul hadisu ma'aman lahu wasful kidam, atau bagaimana mungkin sesuatu yang baru, yang hadis, yaitu alam semesta ini bisa sabit, bisa tegak bersama zat yang sifatnya kodam atau azali dan abadi. Ya, ini memuat memang paradoks filsafat. Ada al-wujudu fil adam, ada wujud gitu ya, ada di dalam tiada. Agak susah itu Pak Ubed ya. Bagaimana makhluk yang secara esensial tiada tanpa Allah itu bisa ada karenanya. Itu juga bisa seperti itu dalam filsafat Islam. Nanti ada penjelasan seperti emanasi atau pancaran, faid. Yang kedua misalnya kaifa yasbutul hadisu ma'aman lahu wasful kidam. Bagaimana sesuatu yang diciptakan yang baru yaitu makhluk bisa kita bayangkan relasinya dengan Allah yang maha azali, yang maha abadi itu. Baik, kita baca saja syarah dari Ibnu Ajibah. Qultu wa hadza huwal ashir. Ini adalah pertanyaan retoris Ibnu Athaillah As-Sakandari yang ke-10 dalam hikmah yang menafikan adanya hijab bagi Allah. Wal wujudu wal adamu diddani la yajtami'ani. Ada dan tiada adalah dua hal yang kontradiksi, yang tidak mungkin bersatu selamanya. Wal hadisu wal qadimu mutanafiyani la yaltaqiyani. Sesuatu yang baru yaitu makhluk, wal qadim dengan sesuatu yang qadim, yang abadi dan azali, adalah dua hal yang bertentangan juga, yang tidak mungkin berjumpa selamanya. Wa qad taqarrara annal haqqo wajibul wujud. Sudah kita buktikan pada kajian-kajian yang terdahulu bahwa Allah yang maha benar itu adalah wajibul wujud. Wujud yang sifat wujudnya itu bersifat harus, mesti atau niscaya. Wa kullu ma siwahu adamun ala tahqiq.
Sedangkan segala sesuatu selain Allah adalah ketiadaan. Berdasarkan penelitian atau pemikiran yang mendalam. Fa idza zaharal wujudu intafa didduhu wa huwal adam. Jika wujud sudah nyata, sudah muncul, sudah nampak, maka kebalikannya yaitu yang tiada menjadi ternafikan. Fa kaifa yutasawwar ayah jubahu wa huwa adam. Jadi bagaimana mungkin segala sesuatu yang tidak ada itu bisa menjadi penghijab bagi Allah. Fal haqqu la yahjubuhul batil. Jadi yang maha benar itu tidak mungkin dihijab oleh yang batil. Qala ta'ala, Allah berfirman, fadzalikumullahu rabbukumul haq, famaza ba'dal haqqi illa dhalal. Itulah Allah Tuhan kalian yang maha benar, maka apakah setelah yang maha benar itu selain kebenaran? Selain kesesatan, selain dolal. Fala wujuda lil asya' ma'a wujudihi. Jadi tidak ada wujud bagi apapun bersama dengan wujud Allah. Fantafal qaulu bil hulul, sehingga dengan demikian konsep hulul, konsep Allah itu mengejawantah, menempel atau bersatu, menempati suatu benda itu tidaklah benar. Idzil hululu yaktadi wujudus siwa, karena pernyataan hulul itu meniscayakan adanya sesuatu selain Allah. Hatta yahulla fihi makna rububiyah, agar makna rububiyah dapat menempatinya. Wal fardu, sementara yang kita asumsikan, fardu di sini bukannya kewajiban tapi asumsi. Sementara tadi yang kita asumsikan an-nasiwa adamun mahdun, bahwa segala sesuatu selain Allah itu adalah ketiadaan yang murni. Fala yutasawwarul hulul, maka tidak bisa dibayangkan terjadinya hulul. Wa ila haza asyara fil ainiyati biqaulihi, inilah yang diisyaratkan oleh penulis qasidah ainiyah. Pada pertemuan yang lalu saya katakan bahwa penulis ainiyah ini adalah Al-Hallaj. Tapi setelah saya searching lagi itu salah, bahwa penulis qasidah Al-Ainiyah ini adalah Abdul Karim Al-Jili. Saya sudah dapati kitabnya qasidah Ainiyah Al-Jili itu. Memang Al-Hallaj juga punya qasidah Ainiyah, tapi yang bisa kita baca sekarang dari karya Al-Hallaj itu judulnya bukannya qasidah Ainiyah tapi diwan Al-Hallaj. Jadi apa yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu itu sudah saya revisi ya. Gimana Pak? Isinya ya? Apa? Isinya itu syairan-syairan semua. Syair-syair semua, iya. Yaitu menarik dari sufi adalah, ya sebenarnya bukan sufi saja sih. Syair dalam bahasa Arab itu dipergunakan dalam sebagai alat pedagogis dalam berbagai bidang ilmu, ya tasawuf, ya nahwu, alfiyah, balaghah, jawhar maknun, mantik, ya segala macam dipakai seperti itu. Kita sedang membaca kitab Al-Hikam, pada syarahnya yaitu Iqazul Himam, Kang Walking 2,5 kilometer. Ya. Kita sedang baca bagian terakhir dari hikmah yang ke-16. Apa yang dikatakan oleh Abdul Karim Al-Jili pada qasidah Al-Ainiyah? Wa nazihu fi hukmil hulul. Dan sucikanlah Allah dari bayangan adanya hulul, dari putusan, dari pendapat adanya hulul. Fama lahu siwa, karena selain Allah tidak ada yang lain.
Fama lahu siwa. Tidak ada yang lain bagi Allah itu. Wa ila tauhidihi, dan kepada keesaannya al-amru roji, segala urusan kembali. Wal qadimu wal hadisu la yaltaqiyani. Yang kodim yaitu Allah, wal hadis, dan yang hadis yang baru yaitu makhluk, ya la yaltaqiyani, tidak mungkin bertemu, tidak mungkin bersatu secara ontologis. Faiza kurinal hadisu bil kodim, jika yang baru itu disandingkan dengan yang kodim, talashal hadis, maka yang hadis akan larut, akan musnah. Wabakiyal kodim, dan yang tersisa yang akan ada hanya tinggal yang kodim saja. Qala rajulun baina yadayil Junaidi radhiyallahu an. Seseorang berkata di hadapan Al-Junaid, alhamdulillah. Dia bicara cuma alhamdulillah saja. Walam yakul Rabbul alamin. Orang itu tidak mengucapkan Rabbul alamin. Faqala lahul Junaid, maka Al-Junaid berkata, kamilhu ya akhi, saudaraku, lengkapi ucapanmu itu. Baca alhamdulillahirabbil alamin, jangan alhamdulillah doang. Faqala lahur rajul, orang itu lalu berkata, wa ayyu qadrin lil alamin hatta yuzkaru ma'ah. Ada nilai apakah bagi alam semesta semuanya ini sehingga perlu disebutkan bersama dengan Allah. Faqala al-Junaidi, kulhu ya akhi. Al-Junaid berkata, tetap saja kamu ucapkan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Fa innal hadisa iza qurina bil qadim, sebab yang hadis jika disandingkan dengan yang qadim, tala asyal hadis wa baqiyal qadim. Yang hadis itu akan hilang dan yang qadim akan tetap. Ya mungkin seperti bayangan di dinding itu ada karena ada cahaya. Bayangan itu tidak memiliki wujud secara mandiri. Jika cahayanya padam, maka bayangannya lenyap. Karena memang sejak awal bayangan itu hanya ada ya dalam lingkup ketiadaan. Sebagaimana akan diterangkan pada bagian berikutnya. Faqad taqarrara annal asya'a kullaha fi haizil adam. Sudah terbukti bahwa segala sesuatu itu ada dalam lingkup ketiadaan. Annal asya'a kullaha fi haizil adam. Bahwa segala sesuatu itu berada dalam lingkup ketiadaan. Ungkapan ini kalau dalam tradisi tasawuf ahlus sunnah yang umum ya, maksudnya enggak tasawuf filosofis, itu bukan menyatakan bahwa alam ini tidak ada atau sekedar ilusi, atau seperti misalnya dalam agama Hindu gitu ya, ada konsep maya, ada di dunia maya seperti itu ya. Sebaliknya bahwa pernyataan segala sesuatu itu ada dalam lingkup ketiadaan itu hanya menceritakan bahwa hakikat keberadaan makhluk itu sangat berbeda dengan wujud yang mutlak. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki wujud yang hakiki, sedangkan makhluk hanya memiliki wujud pinjaman saja yang secara total bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita bahas apa perbedaan antara wajibul wujud dengan mumkinul wujud. Wajibul wujud tidak pernah tidak ada, sementara mumkinul wujud itu adanya sementara dan bisa lenyap kapan saja, misalnya seperti itu. Izla yasbutul hadisu ma'aman lahu wasful kidam. Karena
sesuatu yang hadis tidak akan sabit, tidak akan tetap bersama zat yang memiliki sifat qadam, sifat azali dan abadi. Pantafal qaulu bil ittihad, sehingga pernyataan akan adanya ittihad juga bisa dinafikan. Seperti tadi, hulul dinafikan, ittihad juga dinafikan. Kalau hulul itu dari Allah kepada makhluk, kalau ittihad itu sebaliknya gitu ya, makhluk menyatu dengan Allah. Izma'nal ittihadi huwa iqtiranul qadimi ma'al hadis. Karena makna ittihad adalah bersandingnya al-qadim dengan al-hadis. Fayat tahidani hatta yakuna syai'an wahidan. Sehingga keduanya bersatu menjadi satu eksistensi saja. Wahuwa muhalun, dan ini adalah mustahil. Iz huwa mabniyun aidan ala wujudis siwa. Karena hal ini juga pondasinya adalah adanya pengakuan tentang as-siwa, tentang sesuatu selain Allah. Wala siwa, sementara sesuatu yang selain Allah itu tidak ada. Apa yang mau bersatu dengan Allah gitu? Sesuatu selain Allah itu tidak ada. Apa yang akan ditempati oleh Allah kalau hulul? Gitu kan? Yang selain Allah untuk ditempatinya itu tidak ada. Waqad yutlikuna al-ittihada alal wihdah. Kadang-kadang para sufi memaksudkan ittihad ini dengan kesatuan. Kaqauli Ibnul Farid, seperti perkataan Ibnul Farid, wahamat biha ruhi. Jiwaku hanyut atau mabuk kepayang biha dengannya, dengan kesatuan ya, kesatuan tersebut. Kembalinya kemana itu, karena nggak ada tempat rujukan domir haknya ini. Kesatuan dengan Tuhan mungkin wahda. Ruhku hanyut di dalamnya, nggak bisa disebut ke dalam Tuhan secara langsung. Bihaitsu tama jaza, dalam kondisi keduanya menyatu, ittihadan, dalam kesatuan yang utuh. Kalau di file PDF yang saya punya ini kelanjutannya dikasih harokat, wala jirmun takhallalahu jirmun. Jirmun itu benda ya, barang, sama dengan badan, jasadun itu ajrom ya, benda sesuatu yang punya fisik. Takhallala tuh yang selang-selingi. Iya, gitu selang-seling. Iya, dengan jirmun. Tapi kalau seperti itu agak susah juga kita memahaminya. Jadi tadi saya sempat Yasin dengan ruh. Iya. Ada yang membacanya ini wala jaroma. Kalau di kitabnya Pak Ubed itu ada harokatnya enggak? Gondol semua punya saya mah. Iya. Kalau dibaca wala jaroma itu kan ya tidak aneh, tidak masalah ya. Tidak bersalah. Tidak ada Tapi salahnya. biasanya Takhallalahu. kesufian itu Iya. jirmun aja. Kalau dibaca jaroma ini malah masih bisa lebih ketemu maknanya. Hu-nya mungkin kembali ke ruh ya. Ruh itu, tapi ruh kan muannas ya. Ruh. Agak susah. Kalau dikembalikan hu-nya ini ke ruh. Wala jaroma takhallalahu. Saya tadi mau tidak mengapa jika jiwa itu masih diselingi oleh badan. Artinya walaupun roh atau ruh kita itu masih ada di dalam badan, dia sudah bisa mabuk ke payang atau terhanyut oleh keinginan untuk
bersatu sepenuhnya dengan Allah. Nah, di bawahnya itu, di paragraf bawahnya, keterangan Ibnu Ajibah, fa'at lakol ittihada alat tisolir ruhi bi asliha ba'da sifatiha. Yang dimaksud dengan ittihad oleh para sufi yang bukan ittihad dalam pengertian bersatunya wujud manusia dengan wujud Allah, itu adalah ittisolur ruh, hanya tersambungnya, terkoneksinya ruh kita dengan asal muasalnya. Walizalika qala ba'dahu wala jaroma takhallalahu jirmun. Itu wala jaroma atau wala jirmun. Susah itu. Kita lewati saja yang susah. Ya, susah. Fatahsul, maka kesimpulannya annal haqqo subhanahu wahidun fi mulkihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa dalam kuasanya, qadimun azali, Maha qadim, Maha azali, bakin abadi, Maha kekal dan abadi. Munazzahun anil hululi wal ittihad, tersucikan dari menempati makhluk atau disatui oleh makhluk. Muqaddasun anisyurokai wal addad, tersucikan juga dari adanya syarik dan yang sebanding atau yang menjadi tandingannya. Wa kana wala aina wala makan, Allah ada sementara pada waktu itu belum ada tempat dan belum ada ruang, belum ada di mana dan belum ada tempat. Wahuwal an, lalu dia sekarang ala ma alaihi kana, masih seperti adanya yang dulu itu. Wa mimma yunsabu li sayyidina Ali, di antara perkataan yang dinisbahkan kepada Imam Ali, Ra'aitu Rabbi bi'aini qalbi, aku melihat Tuhanku dengan mata hatiku. Fakultu la syakka anta. Aku katakan, tidak diragukan lagi, engkau adalah engkau. Antal ladzi huzta kulla ainin, engkaulah yang melingkupi semua tempat. Bihaitsu la aina sama anta, sehingga tidak ada tempat yang di sanalah engkau berada. Walaisa lil aini minka ainun, jika disandingkan denganmu semua tempat itu tidak punya tempat. Fa ya'lamul ainu aina anta, sehingga tempat bisa mengetahui di mana engkau. Walaisa lil wahmi fika wahmun, ilusi juga tidak bisa membayangkan tentang dirimu. Fa ya'lamul wahmu kaifa anta, sehingga ilusi bisa mengetahui bagaimanakah dirimu. Ahad ilman bikulli syai, engkau meliputi, pengetahuanmu meliputi segala sesuatu. Fakullu syai'in arahu anta, sehingga segala sesuatu aku lihat sebagai engkau. Wa fi fana'i fana'i, dalam kefanaanku fanalah kefanaanku. Wa fi fana'i wajadtu anta, dan dalam fanaku aku dapati dirimu. Kita baca aja perenungannya nanti. Wa su'ila Abul Hasan An-Nuri. Iya, Abul Hasan An-Nuri. Tadi saya sempat searching, An-Nuri ini yang namanya Abul Hasan ada dua. Yang satu Al-Baghdadi, yang satu As-Sofakisi. Yang Al-Baghdadi ini muridnya Al-Junaid, yang As-Sofakisi itu memang masih hidup lebih dulu daripada Ibnu Ajibah, tapi jarak wafatnya itu tidak lebih dari 50 tahun ya. Lebih tua Abul Hasan At-Tunisi As-Sofakisi juga. Tapi karena yang di atasnya Ibnu Ajibah itu mengutip kepada Al-Junaid, maka ya kemungkinan di sini Abul Hasan An-Nuri juga yang Al-Baghdadi murid dari Al-Junaid.
Aina Allahu min makhluqatihi, di manakah Allah dari makhluk-makhluknya? Faqala, Abul Hasan berkata, kana Allahu wala aina. Allah sudah ada dan tempat belum ada atau tidak ada. Wal makhluqatu fi adamin. Tempat tidak ada, makhluk-makhluk juga semuanya dalam ketiadaan. Fakana haitsuhuwa. Allah pada waktu itu ya sebagaimana dirinya. Wa huwal ana haitsukana, dan dia sekarang juga sebagaimana dia dulu. Isla aina wala makan, karena tidak ada di mana dan tidak ada tempat bagi Allah. Faqala lahu sa'il wa huwa Ali bin Saur al-Qadi. Sang penanya tadi yaitu Saur bin al-Qadi berkata, fi qissati mihnatis sufiyah. Saya belum tahu ini. Apa itu kisah mihnatus sufiyah? Apakah judul buku atau Sepertinya sebuah kitab, peristiwa? ya. Ya, mihnah kan tragedi atau bencana yang menimpa para sufi. Fama hazihil amakinu wal makhlukatu zohiroh. Jadi bagaimana pendapatmu tentang tempat-tempat serta makhluk-makhluk yang nyata ini? Faqala Abul Hasan An-Nuri berkata, izun zohirun. Allah adalah keperkasaan yang nyata. Wa mulkun kohirun, dan kerajaan yang menaklukkan. Wa makhlukat zohiratun bihi wa sodiratun anha. Sementara makhluk-makhluk itu muncul berkat dirinya, wa sodiratun anha, dan muncul dari dirinya. Lahia muttasilatun bihi. Makhluk-makhluk itu tidak menempel, tidak bersambung dengan Allah. Wala munfasilatun anhu, tapi juga tidak terpisah darinya. Farogo minal asya. Allah itu kosong dari segala sesuatu. Walam tafrug minhu, tapi segala sesuatu itu tidak kosong darinya. Ya, kalau kita baca kepada Ramadan Al-Buti, ya dia ini ya mesti dicamkan tidak menyatakan adanya panteisme. Li'annaha tahtaju ilaihi wa huwa la yahtaju ilaiha. Karena makhluk-makhluk itu membutuhkan kepada Allah sementara Allah tidak membutuhkannya. Qala lahu sodakta. Lantas yang bertanya itu tadi berkata, engkau benar. Fa akhbirni maza aradallahu bi khalqiha. Kabarkan aku apa yang dikehendaki Allah dengan menciptakan makhluk-makhluk. Qala zuhuru izzatihi. Abul Hasan berkata, Allah menciptakan makhluk itu untuk menyatakan keperkasaannya, wa mulkihi, dan kerajaannya, wa sultanihi, dan kekuasaannya. Qala sodakta. Yang bertanya, kamu benar. Fa akhbirni ma muraduhu min khalqihi. Terangkan kepadaku apa yang diinginkan oleh Allah dari makhluk-makhluknya. Qala mahum alaihi. Dijawab, ya seperti adanya mereka itu. Qala awa yuridu minal kafarotil kufro. Apakah Allah menghendaki kekafiran dari orang-orang kafir itu? Qala afa yakfuruna bihi wa huwa karih. Apakah mereka itu kafir karena dipaksa oleh Allah? Summa qala akhbirni maza aradallahu bi ikhtilafi syiai wa tafriqil milali. Terangkan kepadaku apa maksud Allah dengan berbeda-bedanya aliran dan berpecah belahnya agama-agama. Qala arada iblagha qudratihi. Allah menghendaki untuk menyampaikan kuasanya, bahwa Allah Maha Kuasa. Wa bayana hikmatihi, dan menjelaskan
kebijaksanaannya, wa ijaba lutfihi, dan mewajibkan kelembutannya, wa zuhuro adlihi wa ihsanihi, dan memunculkan atau menyatakan keadilan dan kebaikannya. Ini bagian paragraf yang terakhir yang saya baca. Ini memudahkan untuk memahami paragraf yang sebelumnya. Wa fihi isyaratun, dalam dialog tersebut ada isyarat ila anah tajalliyatil haqqi ala salasati aksam, bahwa tajallinya Tuhan itu ada 3 macam. Kismun azharohum liyazharo fihim karomuhu wa ihsanuhu, satu bagian dari tajalli atau dari makhluk-makhluk yang dimunculkan Allah agar terlihat jelas pada diri mereka kemuliaan dan kebaikan Allah. Wahum ahlut ta'ati wal ihsan, ini adalah manusia-manusia yang taat dan yang baik. Wa kismun azharohum liyazharo fihim afuhu wa hilmuhu, satu bagian dari tajalli Allah itu yaitu adanya manusia-manusia itu dimunculkan oleh Allah, diadakan olehnya agar kita bisa melihat pada diri mereka adanya pengampunan dan kelembutan Allah. Wahum ahlul isyani min ahlil iman, mereka itu adalah para pelaku kemaksiatan di antara orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu juga tajalli Allah dari segi bahwa Allah ingin kita melihat bahwa Dia maha mengampuni dan maha lembut. Jadi kita nggak boleh justru bersikap salah, mencela atau menista pelaku kesalahan itu, tapi justru harus membantu mereka untuk ya bisa bertobat. Wa kismun azharohum liyazharo fihim nikmatuhu wa ghadabuhu, satu bagian lagi itu yang dinyatakan oleh Allah supaya kita bisa melihat pada diri mereka pembalasannya dan kemurkaannya. Wahum ahlul kufri wat tughyan, mereka adalah orang-orang yang kafir dan yang lalim. Fahadha sirru tajallihi ta'ala fil jumlah, inilah rahasia dari tajallinya Allah secara umum. Wallahu ta'ala a'lam. Bagian bawahnya itu fazlakah, itu kesimpulan dari hikmah pertama sampai dengan hikmah yang ke-16 yang dianggap oleh Ibnu Ajibah ini sebagai bab pertama. Saya nggak bacakan supaya ada waktu buat ngobrol. Nanti pada pertemuan berikutnya insya Allah kita langsung baca ke Al-Babus Tsani Adabul Arif. Silahkan Pak Ubed.